Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kami mengenai implementasi OSI layar pada jaringan komputer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Kabilatul Hafizah dengan NIM 201151 2016. Saya Fadlan Azhar Zuriat dengan NIM 2011513012. Saya Iksan Alwi dengan NIM 2011502022. Saya Muhammad Adrian Johana dengan NIM 2011512006. Saya Muhammad Rifki Hadista dengan NIM 2011512018. Saya Lukman Mula Hakim dengan NIM 2011512010. Saya Ogia Trima Lakiano dengan NIM 201151513014. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu OSI layar. Jaringan diorganisasikan sebagai suatu tumpukan lapisan atau layer. Tujuan tiap lapisan adalah memberikan layanan kepada lapisan yang berada di atasnya. Misal lapisan 1 memberi layanan terhadap lapisan 2. Masing-masing lapisan memiliki protokol. Protokol adalah aturan sebuah percakapan yang dapat dilakukan. Protokol mendefinisikan format, urutan pesan yang dikirim dan diterima antar sistem pada jaringan dan melakukan operasi pengiriman dan penerimaan pesan. OSI atau Open System Interconnection hadir sebagai model arsitektur yang dikembangkan oleh ISO. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, OSI reference model memiliki 7 lapis layer. Yang pertama ada application layer pada lapisan ke-7, yang kedua ada presentation layer pada lapisan ke-6, lalu yang ketiga ada session layer pada lapisan ke-5, dan yang keempat ada transport layer pada lapisan ke-4, lalu yang kelima ada network layer pada lapisan ke-3, yang ke-6 ada data link layer pada lapisan ke-2, dan pada lapisan pertama ada physical layer. Nah, untuk yang pertama, lapisan pertama yaitu untuk yang pertama ada application layer yang akan disampaikan oleh rekan saya Ogi. Kepada Ogi, disilakan. Baik, application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. Jadi, fungsi application layer yakni sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Lanjut ke lapisan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Ogi. Selanjutnya kita masuk ke lapisan selanjutnya ada presentation layer yang akan disampaikan oleh rekan saya Adrian. Kepada Adrian, disilakan. Oke, pada bagian presentation layer atau layer ke-6, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, contoh secara mudah, semisal kita ingin membuka sebuah web, nanti web ini akan
dikonversikan ke dalam bentuk bilangan biner. Anggap misal bilangan binernya adalah 11. Oke, semisal contoh yang dapat mudah dipahami seperti kita ingin membuka sebuah web, lalu web itu nantinya akan dikonversi nantinya menjadi sebuah bilangan biner. Misalkan contohnya 110, 110. Nah, nanti yang bilangan biner ini akan dienkripsi nantinya ke agar terjaga kerahasiaannya. Misalnya biasa ditulis dalam bentuk simbol, yaitu macam-macam simbol seperti persen, hashtag, dan lain-lainnya. Sekian selanjutnya pada layar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke session layar yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lukman. Kepada Lukman, disilakan. Juga saya Lukman Hakim. Session layar merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol berada pada session layar adalah NPS, SMB, RTP, dan lain-lain. Pada session layar ini dapat menghubungkan dan menghancurkan hubungan antara koneksi dengan net lainnya. Session memiliki hubungan dapat memutus jaringan dan sinkronisasi pada jaringan lainnya. Layar selanjutnya. Oke, terima kasih Lukman. Selanjutnya kita masuk ke transport layer yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rifki. Kepada Rifki, disilakan. Oke, kita masuk transport layer. Transport layer itu mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Modal transport layer ini bisa kita analogikan seperti JNE, JNT, dan sebagainya lah. Yang mana tugasnya itu memisah-misahkan paket dan mengirimkan paket tersebut ke tujuan yang akan ditujunya. Oke, selanjutnya kita beralih ke layar selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke network layer yang akan disampaikan oleh rekan saya Iksan Alwi. Kepada Iksan, disilakan. Baik, layer selanjutnya adalah network layer. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lanjut ke layar selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke data link layer yang akan disampaikan oleh Fadlan. Kepada Fadlan, disilakan. Baik, selanjutnya data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data
dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware, atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu physical layer. Satu ciri utama yang terpenting ada pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Singkatnya, data link layer merupakan alamat dari OSI. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Fadlan. Selanjutnya kita masuk ke physical layer yang akan disampaikan oleh rekan saya Rifki. Kepada Rifki, disilakan. Oke, untuk physical layer merupakan model OSI layer terakhir dan yang paling utama. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat audio. Jadi di sini di layar terakhir ini adalah proses transmisi semua data tadi ke dalam physical layer seperti kartu jaringan, kabel Ethernet, dan RJ45 yang kemudian nantinya akan ditransmisikan kembali melalui router yang akan dihubungkan ke layer 1 pada OSI model di perangkat lain. Mungkin begitu, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Next, kita masuk ke bagian cara kerja dari OSI layer itu sendiri. Nah, untuk cara kerja akan dijelaskan oleh teman saya, Adrian Johana. Kepada Adrian, disilakan. Baik, cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat, agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat. Maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kembali ke moderator. Untuk cara kerja OSI layer yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadlan. Kepada Fadlan, disilakan. Baiklah, cara kerja OSI layer yang berikutnya. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan
menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari fisikal layer menuju aplikasi layar. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Next. Jadi ini untuk contoh penerapan model OSI sehari-hari dalam proses penerimaan email. Layer ketujuhnya, kita dapat memakai Microsoft Outlook yang mempunyai fungsi SMTP dan POP3. Pada layer 6, mengirim email dengan format ASCII atau HTML. Layer 5, dalam menggunakan email, kita harus menginstal OS dahulu untuk membuka sesi komunikasi jaringan. Lalu pada layer 4-nya, OS membuka SMTP dengan sebuah TCP socket, kemudian protokol terbuka untuk menerima data dari server email. Lanjut pada layer ketiga, komputer mencari IP address dari SMTP server dengan melihat routing table yang diberikan OS router. Jika tidak ditemukan, akan memberikan pesan. Lalu pada layer kedua, paket data dari IP address dikirim oleh Ethernet. Layer 1 mengubah paket data menjadi sinyal elektrik yang ditransformasikan pada kabel UTP Cat5. Oke, itulah untuk penerapan model OSI layer sehari-hari. Dengan berakhirnya contoh tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada siang ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.